Pendeta ini, bekerja di ladang Tuhan di daerah Kalimantan. Saya persilakan Pendeta Sumendang. Baik, Shalom, selamat malam waktu Colorado. Saya cek apakah suara saya terdengar. Jelas. Ya, sudah jelas kedengaran. Puji Tuhan, saya rasa ini saya setiap hari di Amerika ya, karena saya tetap mengikuti akan kebaktian yang diadakan oleh Gereja Colorado Indonesia American SDA Church ya. Terima kasih banyak oleh karena anugerah Tuhan, para hamba-hamba Tuhan khususnya yang ada di Gereja Colorado, dalam hal ini Pendeta Yoram Tumbarante, kemudian para penatua jemaat, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan. Saya lihat di sini ada 28 yang telah masuk di ibadah Zoom pagi ini ya. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu dan saya rasa dan percaya, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita pada ibadah prayer and worship pada malam ini. Puji syukur, saya ini sudah 2 kali ya dengan hari ini. Waktu yang lalu pada bulan November kalau saya tidak salah ingat, tanggal 11, tanggal 10, dan ini yang kedua kalinya. Baik, secara singkat saja, mungkin yang lain sudah kenal atau yang ada yang belum kenal. Nama saya adalah Bartlett Sumendap, ya, berasal dari Ratahan, khususnya di Liwutung, itu kampung lahir saya. Kemudian saya sekarang bekerja di daerah Kalimantan kawasan timur dan melayani di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, melayani di Jemaat Marturia Tenggarong. Baik, saya belum berkeluarga ya, tapi sudah ada ancang-ancang untuk berkeluarga. Doakan supaya mudah-mudahan tahun ini atau beberapa tahun ke depan akan berkeluarga. Baik, saya mohon Pak Lloyd bantu saja ya dalam screen. Oke, karena laptop saya lagi bermasalah. Saya awali dengan kesaksian. Bisa di slideshow. Oke. Baik. Slide yang berikut ya Pak Lloyd. Oke. Saya sekarang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Kalau belum pernah lihat aja di gambar yang di sebelah kiri saya itu jembatan yang lama yang ambruk 2006 yang lalu, dan di sebelah kanan itu jembatan yang baru yang dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau Anda ingin tertarik datang melihat-lihat, boleh datang di Kutai Kartanegara. Disinilah saya belajar di pendidikan. Saya tahu kerajaan tertua ada di Kutai dan sekarang saya ada di sini. Saya lihat-lihat pemandangan yang sangat indah, sangat luar biasa yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya ada di Tenggarong. Baik, yang berikutnya. Nah, ini dia. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Gereja Colorado dengan roh kedermawanan, dalam roh kasih, umat-umat Tuhan diberkati, dan inilah pembangunan pastori. Saya sudah foto ada 2 bagian di situ. Itu yang pertama itu sebelum dan itu yang sesudah. Ya, itu bagian depan. Jadi saya bersyukur jemaat ini sudah membantu kami di dalam pembangunan rumah pastori atau rumah tinggal pendeta untuk melakukan pelayanan. Jadi sudah sampai seperti ini. Yang berikutnya, nah ini bagian depan, samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang. Jadi itu yang dikerjakan, dan yang sesudah itu sudah sampai di tahap plesteran. Nanti beberapa minggu lagi kita akan
mengaci, dan setelah itu pasang plafon dan akan dicat. Jadi itulah yang sudah sampai sejauh itu sampai sekarang. Jadi jemaat ini sangat bersemangat dan bersukacita dan langsung mengerjakan, ya. Biarpun sedikit, mengerjakan dengan penuh sukacita, walaupun kami hanya 13 kepala keluarga dan yang aktif hanya boleh bilang 6, ya. Tapi mereka dengan penuh sukacita mengerjakan. Tukang susah cari. Kami susah mencari tukang, tetapi yang menjadi pekerja adalah anggota-anggota jemaat. Ya, jadi sekilas lah sudah sampai sejauh itu pembangunan pastorik kita di Tenggarong. Yang berikutnya, bagian dalam. Yang dulu bagian dalam yang saya sudah pernah kasih waktu yang lalu seperti sebelumnya dikerjakan, setelah dibantu dikerjakan, dan sesudah dikerjakan sudah sampai di tahap plesteran, ya, dan kita akan lakukan lagi di tahap-tahap yang selanjutnya. Baik, yang berikutnya ini karena masa COVID, jadi kami melakukan pelayanan masyarakat, ya. Jadi di situ ada kami membagikan sembako kepada beberapa yang bukan Advent, ya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya pilih 3 aja. 3 foto yang saya tampilkan. Dan saya juga bersahabat dengan Bapak Made sebagai polisi yang selalu ronda di bagian tempat tinggal kami ini. Jadi saya sangat bersahabat dengan beliau, ya. Di dalam pandemik ini kami tetap bersahabat, ya. Itu sebelum pandemi itu. Sesudah pandemi, tapi tidak pakai masker kita. Beliau bilang nggak apa-apa katanya. Oh, saya juga bilang nggak apa-apa, ya. Pelayanan kami bukan hanya di dalam Pelmas membagikan sembako atau menolong dengan memberikan pelayanan, tapi saya tertarik apa yang saya buat. Jadi kita pergi ke sawah, membantu para ibu-ibu, para bapak-bapak menanam padi, biarpun belajar sedikit, ya. Tapi mereka bilang, oh, enggak usah pendeta. Tapi saya harus lakukan. Saya tunjukkan biarpun belum bisa, biar setengah-setengah dan pelan-pelan, tapi belajar. Dan puji Tuhan, saya bisa menanam padi, walaupun pelan, ya. Dan setelah itu kita istirahat makan, bincang-bincang, saya bisa membagikan kabar firman Tuhan. Karena sebelum makan saya berdoa, saya kasih ayat dulu, saya kasih renungan, tapi saya minta izin dan mereka senang sekali. Karena mayoritas yang ada di sawah ini adalah orang-orang Toraja, ya, yang sangat hormat sama pendeta-pendeta. Dan mereka bilang ini katanya pendeta yang beda. Kalau yang lalu-lalu itu jarang pendetanya ke sawah, jarang bantu-bantu. Saya bilang puji Tuhan lah. Untuk melakukan ekspresi atau untuk melakukan persahabatan, nah ini yang kita lakukan. Kemudian ada di tetangga kita, ibu-ibu, karena bapak-bapaknya kerja, jadi ibu-ibu tinggal, jadi mereka bikin kue. Dan saya lihat-lihat, wah, kue kalau di Manado itu namanya onde-onde. Tapi saya tahu bikin, tapi saya lihat mereka bikin lain caranya. Dan kue bolu lain juga caranya. Ya, dan saya dapatkan ilmu dari bersahabat dan mereka sangat senang. Ketika kita bersahabat dengan mereka walaupun pandemi ini, tetap bersahabat. Lihat nak pakai masker, karena mereka bilang katanya jauh dari corona. Saya bilang janganlah, tetapi tidak mengapa, ya, Tuhan tetap menolong. Yang selanjutnya adalah pelayanan saya di Tenggarong, yaitu di lapas. Saya juga melaksanakan pelayanan, ya, bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang ada di lapas. Dan saya kaget ada beberapa pendeta di lapas ini. Ada pendeta dari GKI dan pendeta dari Pantai Costa. Ada 3.
Jadi mereka ada di foto itu, di foto sebelah kiri dari saya. Ada mereka itu. Satu yang baju ungu, yang satu yang ada begini, saya lupa punya nama, dan yang satu pakai baju hitam. Itu pendeta-pendeta itu. Ada berbagai case sampai mereka masuk di tahanan ini. Dan mereka sangat senang ketika saya melayani mereka dengan membawakan firman yang sangat singkat tentang kasih, tentang pertobatan, dan mereka sangat suka sekali untuk mendengarkan firman Tuhan dan mereka sangat dikuatkan. Dan mereka berkata kepada kita atau kepada saya bahwa kami ingin bertobat, ya. Dan saya bilang puji Tuhan, ya. Berkat Allah akan tercurah ketika ada kerinduan untuk bertobat dan menjadi berkat di lapas di Tenggarong ini. Yang selanjutnya adalah kami juga melakukan pelayanan walaupun di tengah Covid kami tetap tatap muka di gereja, ya. Jadi saya tetap muka di gereja. Saya membuat begitu rupa acaranya sehingga singkat, padat, dan jelas. Jadi waktunya 1,5 jam. Jadi sekolah sahabatnya singkat, khotbahnya juga singkat, ya. Kemudian ada juga kunjungan dari pimpinan dari UNI, dalam hal ini Pendeta Hormat Asibuan, ya, sebagai direktur penerbitan. Dia datang di jemaat kami. Walaupun pandemi dia datang, ya. Dia melihat bagaimana antusias dari jemaat kami walaupun sangat kecil. Dan saya juga melaksanakan kunjungan pelayanan di Desa Puandana yang jaraknya kurang lebih 100 lebih kilometer dari start dari sini ke Desa Puandana. Dan puji Tuhan, di umat-umat Tuhan yang ada di sana ada 4 anggota, 1 di SP6, ada 1 anggota, jadi 5 anggota di sana. Bulan April ini puji Tuhan mereka akan diorganisir menjadi cabang sekolah sahabat Puandana. Dan minggu lalu saya sudah berkunjung ke sana dan membicarakan, dan kita akan buka sekolah sahabat cabang yang akan diresmikan oleh Pak Ketua Daerah nantinya tanggal 24 April bulan depan. Hari Sabat nantinya. Ya. Dan mereka sangat bersuka cita ketika bilang, kita puji Tuhan karena akan diorganisir menjadi sekolah sahabat cabang. Kalau saya masih di sini, kalau diizinkan Tuhan, maka bisa diorganisir menjadi jemaat. Ya. Tapi saya bilang harus giat dalam pelayanan penginjilan, terlibat jiwa demi keselamatan orang lain, dan mereka sangat senang ketika kita giat dalam pelayanan kepada umat-umat Tuhan di sana. Dan saya mengajarkan kepada mereka tentang hal kesehatan, hal tata krama, dan lain-lain. Ya, karena saya lihat di sana mereka sangat minim dalam hal edukasi. Jadi harus memberikan edukasi yang banyak. Oke, selanjutnya. Puji Tuhan, kami juga di tengah pandemi ini melakukan pelayanan baik secara PA distrik, secara jemaat, secara wilayah atau DKKT ini di Kalimantan Kawasan Timur. Kami melakukan KPA, ya, baik secara orang muda, KPA orang dewasa, kami melakukannya. Ya, saya bisa jadi pembicara di situ, memotivasi orang muda, memotivasi orang tua, bagaimana giat selalu walaupun pandemi, giat selalu dalam pelayanan, karena tujuan kita bukan cuma berhasil di dunia ini, tetapi juga kita ingin ke surga. Dan mereka sangat senang sekali ketika menerima pelayanan KPA melalui apakah Zoom yang kita lakukan, baik setiap Selasa dan setiap Kamis. Kalau Kamis rutin PA DKKT itu, daerah Kalimantan Kawasan Timur, dan ada grup-grup kami yang saya sebut boleh di sini, grup Bronis namanya. Kami sering melakukan tukar pikiran secara orang muda. Bagaimana dalam hubungan percintaan, hubungan akhir zaman, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai orang muda untuk siap dalam pelayanan, bukan cuma di dunia ini, tetapi dalam kerajaan surga. Mereka sangat senang dan antusias. Yang berikutnya, saya juga melakukan pelayanan di, puji Tuhan saya diberikan kesempatan melakukan pelayanan di BPAGK apa ini? Badan Persatuan Antar Gereja Kutai Kartanegara. Jadi setelah saya melakukan khotbah di situ, kami foto bersama. Ya, maksudnya renungan, ya, memotivasi. Saya dipercayakan untuk membawakan renungan di situ. Ya. Dan mereka sangat terberkati. Saya bersahabat dengan pendeta-pendeta se-Kutai Kartanegara. Dan mereka sangat
antusias juga membina hubungan bersahabat. Dan saya juga selalu mengirimkan renungan pagi, ada grup kita, saya kirim di grup dan saya kirim kepada pendeta-pendeta yang suka untuk mempelajari doktrin kita, saya kirim renungan pagi. Dan mereka ada yang sudah mengenal Ellen White, ada sudah mengenal bagaimana itu kemenangan akhir, bagaimana itu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya berikan kepada mereka dan puji Tuhan mereka menjadi berkat juga. Dan ada juga yang WA kepada saya bahwa mereka mengkhotbahkan apa yang saya kirim renungan pagi, mereka khotbahkan kepada jemaat mereka. Puji Tuhan ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat para pendeta ini. Yang berikutnya, ini yang menarik. Pada hari Kamis yang lalu, saya puji Tuhan ini, saya dipercayakan masuk di pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Cabang. Apa itu API ya? Asosiasi Pendeta Indonesia Kutai Kartanegara ini cabang DPC ini pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Kependeta Indonesia dan dilantik oleh Bapak Bupati Edi Darmansyah ya. Pada hari Kamis yang lalu, saya bersyukur saya boleh mengikuti acara ini. Dan saya tidak sangka saya dimasukkan melalui koordinator jurnalistik. Saya bilang, saya paling muda ini, saya tidak mampu. Tapi Pak Ketua Pendeta Mika katakan, ya boleh pendeta, boleh. Karena kita ini keakraban dalam persatuan gereja-gereja, jadi terlibat semua gereja. Saya puji Tuhan. Pertama saya menolak, saya bilang saya tidak mampu. Karena masih ada juga pendeta-pendeta yang mampu, tapi mereka memilih saya. Dan puji Tuhan, hari Kamis dilantik sebagai perwakilan cabang pendeta Asosiasi Kependetaan Indonesia ya. Dan saya sangat bersyukur ya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan ini. Baik, tidak lama lagi saya singkat judul kita pada malam ini adalah pemilik keledai. Kita akan lihat apa arti pemilik keledai ya. Saya landaskan di dalam Matius pasal 21 ya. Matius 21. Mari kita lihat. Baik, Matius 21 ini saya baca ayat 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertamban dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Ayat 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi ini bercerita tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya. Tapi bukan itu menjadi poinnya. Yang menjadi poinnya, mari kita lihat apa arti pemilik keledai itu. Dia bilang, pergilah ke kampung yang saya bold kuning di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertamban dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Kita akan bertanya, siapakah pemilik keledai itu ya? Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ya, saya berpikir tidak dicatat namanya siapa ya yang memberikan keledai itu. Ya bisa jadi orang yang berserah kepada Tuhan, atau dia mengenal Tuhan, atau dia mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, sehingga Yesus bisa menunggangi keledai itu dan dielu-elukan. Ya, di ayat yang selanjutnya dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai dan beban yang mudah. Oke, di dalam nasihat Ellen White Review and Herald 31 Januari 1907 dikatakan, khotbah yang paling sulit untuk dikhotbahkan dan yang paling sukar untuk diterapkan adalah penyangkalan diri. Ini unik ini.
Kenapa penyangkalan diri? Banyak umat-umat Tuhan sukar dalam penyangkalan diri kepada Tuhan. Ya, banyak sekali umat Advent sukar dalam menerapkan penyangkalan diri. Rasa susah sekali, ya. Rasa tidak mampu untuk menyangkal diri, tapi harus. Yesus datang dalam penyangkalan diri yang sungguh-sungguh. Saya baca dalam renungan pagi tadi pagi mengajarkan bahwa kita harus lemah lembut dan rendah hati, sama seperti Yesus. Dan kita harus belajar kepada Yesus. Ketika jadi lembut dan lemah lembut dan rendah hati, maka kita harus ada sikap penyangkalan diri. Itu sukar sekali. Banyak orang khotbahkan penyangkalan diri, tapi sukar untuk dipraktekkan. Ya, teori doang, tetapi praktek nol. Ya, oke. Mari kita lihat. Pemilik keledai, siapakah itu? Nanti kalau saya ke sorga, di sana, bila saya ke sorga kelak, saya, Barclay Sumendap, ingin bertemu dengan orang yang mempunyai keledai, yang ditunggangi oleh Yesus ketika ia dielulukan di Yerusalem. Ini yang saya mau bertanya kepada pemilik keledai itu. Saya tidak tahu namanya, atau mengenali mungkin saya tidak tahu. Namun, yang saya tahu tentang dia cuma satu. Apa yang pemilik keledai ini berikan. Ia memberikan keledainya kepada Yesus pada hari Minggu ketika ia masuk ke Yerusalem. Saya akan bertanya sama pemilik keledai tersebut. Ya, kenapa kamu memberikan keledainya kepada Yesus? Akan bertanya, kenapa kamu yakin keledai saya akan diberikan kepadanya? Kenapa yakin? Mungkin nanti dia akan menjawab ya. Kenapa saya memberikan kepada murid dan Yesus menanggunginya atau menungganginya. Yang berikutnya, kemudian nanti saya akan bertanya kepadanya seperti ini pertanyaannya. Ini pemilik keledai. Bagaimana Anda sebagai pemilik keledai tahu bahwa Yesus yang memerlukan keledai itu? Bagaimana Anda tahu? Yang berikutnya saya akan tanyakan, apakah sebelumnya Anda telah mendapat wahyu atau penglihatan sehingga Anda memberikan keledai Anda kepada Yesus? Yang berikutnya saya akan tanyakan, atau mungkin seorang malaikat menampakkan diri kepada Anda sehingga engkau memberikan keledai Anda kepada Yesus? Ataukah Anda merasa keberatan tidak ketika diminta memberikan keledaimu? Dia merasa keberatan. Yang berikutnya, apakah sulit bagi Anda untuk memberikan sesuatu yang dapat digunakan Yesus? Kadang-kadang kita sulit, ya. Kadang-kadang kita sulit untuk memberikan sesuatu kepada Yesus, untuk dipakai oleh Yesus. Apa saja akan dipakai, kita akan lihat apa itu yang akan dipakai oleh Yesus, yang kita sulit untuk berikan. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa saya menanyakan hal itu kepada kita, baik yang ada di Ciasdak dan yang ada di Indonesia yang hadir pada Zoom ini? Mengapa saya menanyakan hal itu? Karena hal tersebut kadang-kadang berat bagi saya dan saudara. Berat sekali, ya. Kadang-kadang saya suka menyimpan keledai-keledai saya, atau kadang-kadang saya suka menyimpan binatang-binatang saya, atau kadang-kala saya suka menyimpan harta milik saya untuk diri saya sendiri. Jawab di dalam hati kita, jawab di dalam pikiran kita. Apakah saya menyimpan keledai-keledai itu, binatang-binatang itu, atau harta milik saya? Apakah saya simpan atau saya berikan? Ya, jawab dalam masing-masing kita. Atau kadang-kadang ketika Tuhan menginginkan sesuatu dari diri saya bertindak seolah-olah saya tidak tahu bahwa Tuhan yang membutuhkannya. Ini kadang-kadang ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang ada pada diri saya, seolah-olah saya tidak tahu, ya, atau saya perhitungan, ya, atau saya tidak memberikan sepenuhnya, seutuhnya, setengah-setengah, ya, separuh-separuh. Harus seutuhnya kita berikan kepada pemilik itu, yaitu Yesus. Yang berikutnya adalah bagaimana perasaan saudara bila melihat Yesus di atas punggung keledai yang datang dari kandunganmu. Bagaimana perasaan kita? Perasaan saya, perasaan saudara-saudara. Apakah saudara bangga
Harus bangga dong. Apakah saudara merasa heran? Atau saudara merasa kesal? Ya, itu pribadi kita ya. Pribadi kita yang bisa merasakan. Apakah saya bangga? Apakah saya heran? Atau apakah saya kesal? Ketika perasaan melihat Yesus di atas punggung keledai yang datang dari kandang kita masing-masing. Apakah saudara tahu bahwa kemurahan hati akan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia? Apakah kita tahu? Atau apakah pernah terlintas di benak saudara, saya, dan kita bahwa Tuhan akan mengendarai keledaimu, keledai saya, keledai yang ada pada kita? Atau apakah saudara juga menyadari bahwa kalau saudara berada pada zaman itu, mungkin saja kisah saudara akan ditulis dalam keempat Injil yang ada. Ya, tetapi kisah ini ditulis di dalam kitab Injil yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudaraku, kadang-kadang saya mendapat kesan bahwa Tuhan menginginkan saya memberikan sesuatu kepadanya. Tapi saya tidak memberikannya karena ini dia. Ada 3 yang saya bold merah, tiga bold di sini. Yang pertama, kadang-kadang kita terlalu egois. Kalau ada terlalu egois, perhatikan statement ini. Kita harus berbalik, bertobat, dan sadar. Yang kedua, saya tidak tahu pasti mengenai kewajiban memberikan kepada Tuhan. Contoh seperti ini. Persepuluhan, sudah tahu persepuluhan, dia korting istilah Manado. Dia potong-potong. Dia tahu itu perpuluhan, dia ambil sedikit. Padahal sudah simpan. Padahal ada kegiatan atau ada aktivitas, atau ada keperluan diambil. Atau dan lain-lain. Selain dari perpuluhan. Atau juga karena saya bertanya-tanya. Atau apakah perbuatanku yang kecil-kecil ini akan memiliki dampak dalam jangka waktu yang lama? Perbuatan kecil. Menyerang orang lain. Ya, apapun yang kita buat. Hormat sama orang lain, memberikan salam, senyum ada, senyum juga bisa menandakan perbuatan yang kecil, bisa bermanfaat besar, senyum, ya. Atau hal-hal apa yang kita lakukan, hal rohani, ya, yang kita bisa lakukan ini dalam jangka waktu yang lama, ya. Apa yang kita akan buat? Saudara-saudara sekalian yang hadir pada Zoom di malam ini dan di siang hari di Indonesia, kita semua memiliki keledai masing-masing. Ya, semua kita ada keledai yang Yesus ingin minta kepada kita untuk diberikan kepadanya. Kita semua mempunyai sesuatu dalam hidup ini yang kalau diberikan kepada Yesus akan dikembalikan dengan lebih banyak, dengan lebih berdampak. Jadi kalau kita kembalikan kepada Yesus, kita akan dapat lebih banyak atau akan dikembalikan lebih banyak, atau berkat surga akan tercurah berlimpahnya, tingkap-tingkap surga akan dibukakan, dan ini akan lebih berdampak positif kepada siapa saja. Pemilik keledai itu tidak pernah tahu bahwa pada akhirnya pemberiannya itu dicatat di dalam Injil di Alkitab. Dia tidak tahu. Itu sebabnya kalau kita, yang pertanyaan saya tadi, kalau saya masuk surga, saya akan tanyakan sama pemilik keledai itu. Ya, bagaimana kerinduan Anda, bagaimana perasaan Anda, bagaimana engkau tahu dia, dan lain-lain saya akan tanyakan kepada pemilik keledai yang dicatat di dalam Injil itu. Yang berikutnya, apapun itu keledaimu, itu adalah semua milik daripada Yesus. Baik rumah, baik isi dompet kita, baik harta kita, semua yang kita lakukan, itu semua keledai. Saya bilang keledai milik Yesus yang kita harus berikan kepadanya. Mungkin saudara memiliki keledai berbentuk, ini saya lebih spesifik, talenta, mungkin bernyanyi. Saya di sini selalu mengikuti itu Bapak Simpson Pangaribuan, jago sekali dia menyanyi kan, keluarganya juga jago menyanyi. Apa itu yang kita berikan? Atau keledai itu berbentuk talenta bisa. Atau keledai itu berbentuk kemampuan saya menjangkau orang, kemampuan saya untuk bersahabat, kemampuan saya untuk menarik orang lain datang kepada Yesus, itu juga kemampuan.
atau kemampuan saya memprogram komputer. Saya tidak fasih dalam teknologi ini. Saya juga masih belum terlalu paham, masih banyak belajar. Atau berbicara dalam berbagai bahasa. Ya, siapa pernah lihat di YouTuber kalau di sekarang YouTuber yang terkenal itu Vicky, dia banyak bahasa yang dia tahu. Ada bahasa Kazakhstan, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain-lain. Dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja pakai bahasanya. Dan dia sangat terkenal itu Vicky. Dan sudah terkenal sekarang, sudah viral di media sosial. Apakah itu? Bagi yang kaya punya keledai berbentuk, nah ini dia, bagi orang kaya. Cek, rumah, atau tanah, mobil, kos-kosan, rumah makan, konter HP, pabrik, dan lain-lain. Itu kalau orang kaya. Jadi dalam posisi mana kita ini? Ya. Atau bagi yang kurang mampu, punya, atau bagi yang kurang mampu punya keledai berbentuk talenta-talenta unik. Mohon maaf, bisa kedengaran suara saya kah? Tadi ada telepon ya, minta maaf sekali lagi. Saya ulang ya. Bagi yang kurang mampu punya keledai berbentuk talenta-talenta unik. Ada juga talenta-talenta unik yang kurang mampu. Apa sih talenta-talenta itu? Saya bilang tadi, senyum juga itu talenta. Ya, apa yang kita lakukan itu yang kita berikan atau yang kita kembangkan itu juga bisa menjadi milik kita. Dan kita harus berikan itu kepada Tuhan, unik, ya. Apapun itu adalah kelebihanmu dan apapun itu keledaimu adalah milik Yesus. Jadi poinnya adalah apapun yang kita miliki semua itu milik Yesus. Itu hanya dititipkan, ingat, itu hanya dititipkan. Pertanyaannya, Tuhan memerlukannya. Keledai itu milik Dia. Pemberianmu adalah milik Dia. Coba kembali simak ayat yang tadi. Kalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah kepada orang itu, Tuhan memerlukannya. Bahasa yang digunakan Yesus adalah bahasa upeti. Ya. Adalah hukum di masa lampau yang mengharuskan warga untuk memberikan raja denda. Memberikan raja benda atau jasa apapun yang ia atau salah satu wakilnya minta. Jadi itu upeti. Jadi harus, karena sebagai warga harus memberikan jasanya. Apa yang diminta harus diberikan. Begitu juga kita kepada Yesus. Apa yang dia minta, kita berikan. Tetapi kita tidak, dia minta untuk kita tidak sanggup, yaitu mati kan. Tapi dia gantikan. Mati di kayu salib. Itu ya harga terbesar yang Yesus berikan kepada kita, yaitu harga pengorbanannya di kayu salib. Apa harga pengorbanan kita? Masing-masingnya ada. Dan kemudian Tuhan memerlukannya juga. Dengan membuat permintaan itu, Yesus menuntut bahwa Dia ini adalah Raja kekal, Raja alam semesta, Raja damai. Sebabnya Matius 1:23, Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan juga memerlukannya. Saudara sekalian, Yesus ingin mengendarai keledai saudara untuk dipakai, memasuki hati dan jiwa orang lain. Jika ia ingin memakai keledaimu masing-masing, saya dan saudara, untuk menyebarluaskan pekabaran Injil, apakah saudara akan membiarkannya? Atau apakah saudara akan memberikannya? Atau apakah saudara ragu-ragu? Pertanyaan. Ya, kadang-kala ini yang ada di dalam pemikiran kita, ada dalam hidup kita. Apalagi orang Advent ini ada sekali. Selanjutnya, ini sudah mau habis ini. Yang berikutnya adalah saya ingin, slide yang tadi Pak Lloyd, saya ingin saudara yang hadir Jemaat Colorado dan yang ada di Indonesia, dan saya bergumul. Mari kita bergumul. Karena ini tidak mudah untuk melakukannya. Berserah kepada Tuhan. Ya. Pandanglah dia di sebelah kananmu. Sesuai Mazmur 16 ayat 8. Dia di sebelah kananmu, aku tidak goyah. Kita harus bergumul dengan hal ini. Ya.
Masing-masing ada pergumulan, kita bergumul agar saya mampu melakukan. Tetapi kita harus ingat janji Tuhan dalam ayat inti kita, yaitu Matius 21 ayat 3b. Tuhan akan mengembalikan kepadamu. Dengan berkatnya, dia akan kembalikan. Dengan limpahnya, dia akan berikan bagi kita. Ya, itu sebabnya kita harus bergumul masing-masing. Bergumul dan bergumul. Ya, karena kita ini siap ke sorga, bukan cuma sampai di dunia, tetapi kita ingin ke sorga. Tinggal 2 slide. Saya kutip di dalam Ellen G. White, Christian Service, halaman 52 seperti ini. Perhatikan ya statementnya. Allah tidak dapat mencurahkan rohnya apabila kepentingan diri dan pemanjaan diri begitu nyata. Perhatikan. Allah tidak akan mencurahkan rohnya atau kepada kita apabila masih ada ini kepentingan diri, apapun kepentingan diri sendiri atau pemanjaan diri, dia tidak akan curahkan. Padahal tidak ada sesuatu yang dapat membawa jemaat pada posisi yang benar kecuali jemaat mengalami baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Letters 15 tahun 1889. Jadi hanya baptisan Roh Kuduslah yang kita harus dapatkan. Hanya kecurahan Roh Kuduslah, ya. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus sekarang ini. Dan harus kita minta, Tuhan berikan saya Roh Kudus agar supaya jemaat bisa melakukannya yang benar. Agar supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Mungkin kita memang sudah dibaptis baptisan air, mungkin. Ya, tetapi apakah kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, kita harus minta itu. Kita harus minta, ya. Itulah yang dikatakan di Christian Service halaman 52. Harus meninggalkan kepentingan diri, pemanjaan diri. Dan kita minta untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Yang berikutnya, slide kedua terakhir. Nasihat bagi sidang, jilid yang ke-6, halaman 86 dan 87. Oh, betapa perlunya kehidupan dan iman yang giat. Jadi perlu iman yang giat. Kehidupan dan iman. Saya istilahkan 2 Petrus 3:18, pertumbuhan rohani, ya. Harus ada pertumbuhan, harus ada growing in Christ, growing in love, bertumbuh kepada melalui kasih Allah dan bertumbuh kepada sesama manusia. Harus itu. Kita memerlukannya dan kita harus memilikinya. Kalau tidak, kita akan lemah dan gagal pada masa pencobaan. Pencobaan datang sekarang bertubi-tubi. Kalau kita tidak sanggup, kita akan gagal, ya. Sekaranglah waktunya kita harus menjaga diri kita sendiri, anak-anak kita, agar tidak tercerai, agar tidak bercelah dari perkara-perkara duniawi. Sekarang waktunya, baik jaga pribadi, jaga anak-anak, jaga keluarga, jaga jemaat, agar kita tidak tercemar duniawi ini. Sekaranglah waktunya kita harus menyucikan jubah tabiat kita, serta memutihkannya di dalam darah anak domba itu. Jubah siapa? Jubah kasih karunia Yesus Kristus, yaitu anak domba Allah yang tersembelih. Kita harus disucikan, ya, minta itu kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya kita harus mengalahkan kesombongan, mengalahkan nafsu dan kemalasan rohani. Ini yang terjadi di gereja Advent sekarang. Sombong rohani, nafsu tinggi sekali, baik nafsu makan, nafsu dan lain-lain, malas rohani. Sedang mau pergi gereja bilang, mama Jo pergi, saya di rumah. Nah, ya, dan lain-lain. Apalagi sekarang sudah canggih, kan? Kemalasan rohani. Sedang membaca Alkitab sudah tidak pernah, berdoa sudah tidak pernah lagi, ya. Tinggal hal duniawi yang dilakukan. Itu juga tidak benar. Sekaranglah waktunya kita tinggalkan itu. Sekaranglah waktunya kita harus bangun dan bertekun. Bangun dari tidur. Bangunlah, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena kita tidak tahu dia datang kapan. Kita harus bangun rohani kita. Bangunlah dari tidur. Rohani maksudnya, ya. Dan bertekunlah. Bertekun dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya di buku Kebahagiaan Sejati, kan, dikatakan seperti ini. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan setiap pagi. Ya. Waktu pagi serahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan kepadanya. Maka dia akan memelihara kita, membentengi kita, melindungi kita. Dan sekaranglah waktunya untuk bersedia bagi apa? Bagi Jesus is coming soon. Yang kita tunggu-tunggu sudah lama. Kita tinggal tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena di waktu satu itu dikatakan
Lihatlah, ia datang di awan-awan dan semua mata akan melihat dia. Ya. Jadi inilah kabar kesukaan kita menunggu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ya. Yang terakhir adalah kesimpulannya atau apilnya, panggilannya adalah malam hari ini siapakah yang rindu untuk berkomitmen memberikan hati saudara kepada Yesus? Itulah komitmen kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Tuhan. Amin.